Saya Ananda semua mohon perhatiannya, nanti kita main HP-nya di akhir nanti. Saya kasih kesempatan Ananda semua untuk main HP dan buka HP-nya semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para ibu penjaringan. Baik, alhamdulillah. Saya berharap semoga kita semua yang berada di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat cuaca yang saat ini masih rentan hujan, mudah-mudahan kita semua tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya akan mengabsen Anda terlebih dahulu. Baik, nanti tolong bersuara kalau saya menyebutkan namanya ya. Yang pertama, Fitra Oktaviani. Hadir Bu. Sofia, hadir. Muhammad Zaki, Hadir. Hafiza, hadir. Ahmad Kevin Mubarak, hadir. Hadir. Filbisa Sadila, ya sudah. Zakia Dwi Citra, ya sudah. Alhamdulillah ya, rata-rata ini hadir semua. Baik, hayya nabda bi wasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Nah, dalam bahasa Arab itu terdapat dua jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Di dalam yang apakah Ananda semua sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Jadi jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il bersama unsur yang menggantikan posisi fa'il sehingga membentuk satu makna yang sempurna. Jadi dari pengertian tadi kita bisa memahami bahwasanya jumlah fi'liyah itu merupakan jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan pengganti fa'il atau disebut naibul fa'il. Nah, jumlah fi'liyah itu memiliki beberapa unsur. Unsur wajib dari jumlah fi'liyah itu yang pertama itu terdiri dari fi'il. Coba di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fi'il itu ada berapa? 3. Itu fi'il apa? Pintar-pintar ya. Masya Allah sekali kelas ini. Nah, sedangkan unsur yang kedua, ini saya jelaskan dulu unsur-unsurnya, baru kita masuk ke contoh ya Anda. Yang kedua itu unsur wajibnya itu berupa fa'il, atau naibul fa'il. Atau naibul fa'il. Nah, kalau fa'il itu biasanya dipasangkan untuk fi'il yang jenisnya itu yang maklum, sedangkan naibul fa'il itu dipasangkan kepada fi'il yang merupakan fi'il majhul. Kita langsung contoh saja karena dari yang dua unsur ini kita sudah dapat mencontohkan. Contohnya
Nah, contohnya itu kataba Zaidun ad-darsa. Jadi di sini dari kalimat dasar berikan itu ada pertama unsurnya tadi apa? Fi'il. Nah, fi'il ini yang digunakan itu berupa fi'il madi, yang mana setelah fi'il itu terdapat fa'il. Fa'il dari kalimat ini yang mana? Zaidun. Iya, benar. Ini fi'il, ini fa'il. Nah, sedangkan di dalam jumlah fi'liyah itu juga terdapat dua unsur yang keberadaannya itu opsional, yang mana kalau fi'ilnya ini memang mutaaddi atau membutuhkan maf'ul bih, maka di akhir fi'il fa'il tadi kita harus meletakkan maf'ul bihnya. Jadi ada di sini itu merupakan maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau seandainya memang fi'ilnya itu lazim, jadi kita tidak perlu membuatkan maf'ul bihnya. Jadi kalau disimpulkan bahwasanya di dalam jumlah fi'liyah memiliki beberapa unsur penting yang itu ada fi'il, ada fa'il atau naibul fa'il. Nah, untuk contoh yang menggunakan naibul fa'il itu benar. Nah, kalau ini contoh yang menggunakan naibul fa'il. Kalau kawan-kawan ingin mengetahui setelah fi'il ini yang terletak sesudahnya itu fa'il atau naibul fa'il, itu bisa dilihat dari penggunaan fi'ilnya. Kawan-kawan, Ustazah mau bertanya, antara kata dan umpama Ustazah buatkan di sini Nah, dari kedua fi'il ini, apakah Anda semua melihat perbedaan antara duriba dan daraba? Nampak dari apa ini? Iya, dari harkatnya. Antara duriba dan daraba itu harkatnya saja sudah berbeda. Apabila di dalam fi'il maklum itu semua yang pada umumnya fi'il itu berharkat fathah. Rata-rata semua hurufnya itu berharkat fathah. Sedangkan di dalam fi'il majhul biasanya fi'il madi itu di awalnya itu dhammah dan fathah sebelum akhirnya. Jadi apabila nih kawan-kawan mendapati kalimat-kalimat yang mana fi'il di depannya itu menggunakan garis dhammah dan fathah dan kasrah sebelum akhir, maka kalimat yang terletak setelahnya yaitu naibul fa'il. Begitu juga sebaliknya, kalau yang fi'il yang digunakan itu fathah semua seperti daraba ini, maka yang terletak setelahnya disebut apa? Fa'il. Iya, benar sekali. Sedangkan ini itu maf'ul bih. Mungkin itu yang bisa Ustazah jelaskan sejauh ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang masih ragu? Karena setelah ini Ustazah akan minta kawan-kawan semua memberikan contoh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya semuanya sudah paham ya, atau mungkin sudah ngantuk karena ini emang keadaannya habis zuhur, jadi emang keadaannya lelah, letih, lesu begini ya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ustazah akan minta satu dari kawan-kawan semua menuliskan contohnya masing-masing tentang jumlah fi'liyah, baik itu menggunakan fi'il maklum, fi'il madi majhul, terserah. Mau fi'il madi, mudhari, amar itu terserah kawan-kawan ya. Berikan Ustazah satu contoh.
Tidak lama-lama ya, karena ini kita mau cepat pulang. Takutnya kita kehujanan di kampus. Ditunggu ya, anak-anak semua. Angkat tangan kalau udah ini. Ada yang satunya Bena? Yang saya Apa? Oh, cukup satu aja. Coba dipilih aja salah satu. Satu aja. Kalau mau pilih satu buku juga ditunggu minggu depan ya, Anda. Tidak apa-apa kalau emang rajin, tidak apa-apa. Terserah jumlah pilihannya mau apa, mau pakai mau belum mau tidak, mau pakai fiil, madi, mudhari, amar, terserah Anda semua. Ada yang sudah selesai? sudah. Coba saya lihat dulu ya. Sudah? Sudah. Sudah? Fitra sudah? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan nanti ini lupa kalian pertamanya ya. Baik, yang menulis di atas ini yazhabu mudarrisu ilal madrasah. Yazhabu mudarrisu ilal madrasah. Saya ingin bertanya, di sini mana yang fa'il dari yazhabu mudarrisu? Oh ya, betul. Kalau yang Quri'a Ahmadun. Nah, Quri'a Ahmadun ini coba. Siapa yang tulis? Nah, kalau Quri'a Ahmadun ini dia unsur yang ada di sana fi'il fa'il atau pakai naib fa'il? Iya, benar sekali. Kenapa? Karena Jenis fi'ilnya ini apa? majhul. Iya, benar sekali. Dia majhul itu ditandai dengan fi'il madi yang bermakna awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Maknanya salah. Quri'a Ahmadun. Oh iya. Ini tidak cocok karena kalau kita maknakan atau diartikan itu menjadi telah dibaca Ahmad. Jadi yang dari Ahmad ini apa nih yang kita baca? Kalau bisa itu mungkin Quran ya, atau darsun juga bisa. Quran. Jadi yang menjadi naibul fa'il ini sebenarnya Sofia itu dari maf'ul bihi itu sendiri. Jadi biar sinkron gitu maknanya. Kalau seandainya nama di sini apa yang kita baca dari Ahmad? Jadi kan muncul pertanyaan gitu. Berikutnya ini contoh dari siapa ini beribakan tuh? Pipi. Oke, baik. Ini sepertinya sama. Fa'il dan naibul fa'il juga ya. Ya, ini benar. Yang mana di sini naibul fa'ilnya? Naibul fa'il dari mana buku? Iya, benar. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Dari ini nih. Fa'il itu neng. Ini siapa tadi nulis? Iya, dari ihdina. Yang mana fi'ilnya? Fa'ilnya. Filenya kalau di ihdina ini itu filenya itu domainnya mustaqil atau tersembunyi. Dari ihdina. Nah, fa'il dari kalimat ini itu adalah atau sebut nih, nahnu. Di sini domainnya itu nahnu. Ini sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajarinya ya. Nanti ingat-ingat lagi pelajaran sebelum-sebelumnya. Oke, sudah semua ya. Oh, satu lagi. Ini kunisal baratun. Apa ini artinya Zakia?
Iya, pintar. Masya Allah sekali Ananda semua. Berarti bisa disimpulkan dari Ananda sekalian bahwasanya Ananda telah memahami apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Coba, jumlah fi'liyah itu terdiri dari unsur utama yaitu atau iya, pintar. Sebenarnya Ustazah ada menyediakan kuis, tetapi Ustazah ragu ini. Apakah kalian cepat pulang atau bagaimana? Cepat pulang. Oh, cepat pulang. Jadi kuisnya ini nanti kita kerjakan dari rumah saja ya. Nanti Ustazah akan mengirimkan linknya di grup WA. Nanti malam batas waktunya itu sampai maghrib saja, sampai maghrib jam 6 nanti. Mohon langsung diisikan setelah ini ya. Tayyib, nahtatim dirasatana di qiraatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayyib, syukran kasiran ala ihtimamikum wa istimanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.